Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang program untuk stok barang secara sederhana, di mana stok barang itu akan diupdate berdasarkan tanggal. Jadi kita bisa melalui data stok barang, kemudian melalui tanggal dengan penerapan sistem hyperlink. Jadi yang akan kita bahas saat ini yaitu bagaimana stok barang itu bisa ditambah dan bagaimana stok barang tersebut dapat dikurangi melalui data transaksi yang terjadi di toko ataupun tempat usaha. Jadi yang perlu kita siapkan yaitu pertama sheet stok barang. Saya buka dulu sheet-nya. Ya, di sini ada sheet stok barang, kemudian stok tambah sama data transaksi. Yang nantinya berikutnya kita akan bahas penggunaan untuk pembuatan laporan dengan penerapan grafik Sparkland yang kita pelajari di video sebelumnya, juga untuk menu hyperlink yang saya gunakan saat ini. Jadi yang kita mulai pertama itu mulai stok barang. Kita membuat tabel stok barang di sini. Jadi di mana stok barang tersebut, jadi kode barang ini kita input dengan nama barangnya, disertai dengan harga yang kita tetapkan. Kemudian untuk stok barang ini diambil dari stok tambah. Jadi stok tambah ini dia ketika kita memasukkan kode di sini, contohnya ini kena, kemudian tanggalnya ini 6 1 2020, ini stoknya 5, ada penambahan, maka di data stok itu ada 35. Coba kita cek. Jadi ini totalnya 30 plus 5. Jadi ini bisa update otomatis. Bagaimana caranya? Kita saksikan video selengkapnya. Tapi jangan lupa like, subscribe channel saya. Terima kasih. Kita mulai dari pembuatan data stok. Jadi kita hapus terlibat ini data, untuk data stoknya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk data ini juga kita hapus tanggal, kemudian dan jadi kita membuat tabel untuk data stok yaitu yang berisikan kode barang, kemudian nama barang, stok dan harga satuan. Kemudian untuk data stok tambahan kan itu nomor, tanggal, kode bulan, kemudian nama barang, nama barang dan stok yang kita beli. Maksudnya kode bulan di sini tujuannya nanti kita akan memasukkan kode transaksi setiap bulannya, grafik penambahan transaksi setiap bulan ketika kita pembuatan laporan. Tujuannya kita ke arah sana. Kemudian di sini untuk data transaksi yang dibutuhkan yaitu nomor, kode barang, nama barang, stok, harga satuan, satuan jumlah pembeliannya, kemudian harga satuan total. Jadi ini yang dibutuhkan untuk tabelnya. Kita mulai dari awal untuk data stoknya, ya, yang perlu kita rumus yaitu data stok ini sendiri, yaitu menggunakan rumus sum if. Jadi kita mulai sum if, di sini ada ring. Ring ini ada ring penambahan untuk kodenya. Jadi ringnya itu kita mengambil dari stok plus. Kode barang ini kita ambil, kemudian kita F4, kemudian di sini koma, kriteria. Kriteria ini apa? Kode barangnya. Sebenarnya kita mengikuti ini. Kemudian sum ring yang akan dijumlah maksudnya. Jadi ring mana yang akan dijumlah?
yaitu dari data stok. Kemudian kita kunci atau absolutkan, kemudian enter. Ini mungkin dari untuk menu untuk stok. Kemudian kita masuk ke tambah stok. Tambah stok yaitu gimana caranya kode barang yang pertama ini bisa menampilkan nama barangnya. Nama barang diambil dari data stok sama. Jadi kita menggunakan formula atau rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ini. Kemudian lookup value-nya adalah kode barang. Kemudian tabel array-nya itu kita mengambil dari tabel stok. Kita ambil full aja. Nanti tinggal jumlah ringnya kita tambahi secara manual. Kemudian jumlah kedua dan false. Ini kenapa kok NA? Ini terjadi error karena kode barangnya adalah kosong. Maka kita bisa tambahkan formula untuk if, itu jika nilai kode barang ini sama dengan kosong, maka mungkin kita kasih pesan kode barang. Kalau kita kosongkan aja, koma ini. Oke, kemudian ketika di sini kita belum masukkan kode sudah di enter, maka mungkin kita kasih pesan aja ketika dia nanti error, jadi if error, jadi maka dan mungkin formulasinya di akhir yaitu kita kosongkan atau tambahkan kode barang tidak ditemukan. Ini enter, maka intinya gini. Tapi ketika kita titik 101 maka keluar kode barang. Kemudian ini ada tambahan berikutnya yaitu ini tanggal harus diisi karena menentukan kode bulan. Gimana caranya kok tanggal ini harus terisi, yaitu kita tambahkan lagi di antara menu if di sini. Jadi tambah if berikutnya. Jika kita kode tanggal kosong, maka kita kasih pesan masukkan tanggal stok. Kemudian kita kenapa ini ada kurangnya? Nah, ini. Jadi ada pesan-pesan berikutnya. Jadi ini coba ketika masukkan 6 kemudian tanggal 30 2020. Nah, ini langsung keluar data stoknya. Kemudian ini bagaimana kita di sini kode bulannya itu kita masukkan yaitu dengan formula atau rumus sama dengan non serial numbernya. Oke, enter. Jadi ini bulan ke-6. Sisanya tinggal kita. Kemudian ini kenapa kosong ini menjadi 1? Jadi kita kasih menu if jika ini sama dengan kosong maka kita kosongkan. Oke. Jangan lupa if error juga. Error. Kemudian tekan ke format. Oke, ini.
Jadi ketika penulisan pun tidak sesuai 30, 5, nah ini tidak akan terjadi. Nah, mungkin di sini kasih pesan salah format ini itu strip 5 10. Nah, di sini muncul kayak pesan kayak gini. Tanggal salah format. Mungkin kita lihat ini. Jadi agar formatnya diperbaiki. Jadi 5, 30, 70. Nah, ini akan muncul kayak gini. Mungkin ini untuk sistem penambahan stok barang. Coba kita tambah di sini data stoknya adalah kosong. Coba kita tambah 5. Maka hasilnya adalah 5. Coba kita tambahkan kembali A titik satu aja dulu. Kemudian ini belum kita tekan. Ini kemudian ini ada 30 menjadi 35. Coba tanggal 6 20, kemudian A titik 02, ini 2 unit, kemudian tanggal yang sama juga 6 9 7 2020, ini A, A titik 02, ini 5, ini mungkin kita pakai 3. Jadi updatean datanya kayak gini. Jadi ini data stoknya. Kemudian kita temukan. Oke. Jadi ini data stoknya, ini tanggalnya. Tanggal transaksinya, kemudian ini tanggal proses stok. Jadi proses stok ini pun sampai ke panjangnya ring yang didapatkan. Ini untuk proses dari penambahan stok. Ini kemudian kita bagaimana data transaksi ini bisa menampilkan atau mengurangi data stok akhir. Oke, kita tampilkan dulu. Nah, ini kita buat tabel kayak gini. Ini rumusnya sama, yaitu VLOOKUP, kemudian mengambil kode barang. Setelah itu, tabel array-nya adalah tabel array dari data stok. Ini bisa sampai berapa, kemudian kita mengambil untuk kolom kedua, setelah itu false. Ini untuk selnya, kemudian data stok. Data stok itu kita ambilnya memang dari data stok itu sendiri. Jadi bisa kita copy aja formula ini. Taruh di sini, data stok itu berada di poin ke-3. Maka ini kita perlu tambah. Nah, ini data stoknya berada di 35. Kemudian satuan harga. Maka ini jadi mengurangi nilai satuan. Maka kita harus kembali ke data stok ini sendiri. Kita formulasi awal ini kita kurung purawal, kemudian kita kurangi dengan nilai sum if juga. Ringnya adalah ring data transaksi. Kemudian ring kriterianya adalah ring kriteria ini dikurangi dengan data transaksi. Transaksi adalah jumlah satuan barang. F4.
kemudian tutup lagi. Kemudian ini kita kasih turun ke bawah. Jadi di sini data stok dari data stok plus dikurangi dengan data transaksi. Itu jumlah stoknya. Coba kita cek di sini apakah ketika kita masukkan data satuan menjadi 20, kita kurangi 10. Jadi dia awalnya 35 menjadi 25 stoknya. Harga satuan gimana? Harga satuan kita ambilkan dari data stok. Yaitu bisa kita copy aja lagi di sini. Kemudian kita tambahkan nilainya sampai DEF selnya. Kemudian kita ambil ini huruf keempat. Jadi ini. Coba kita tambahkan harga stoknya. Ini kalau isi ini 3.500.000. Di sini muncul langsung otomatis. Kita mungkin bisa pakai format pointer untuk yang di sini. Kita taruh di sini. Kita format pointer. Tujuannya format pointer kita menyamakan format yang mengikuti format atasnya. Ini kemudian kita tambahkan. Nah, ini akan terjadi error di sini karena tidak menemukan kode yang dituju. Maka kita bisa menggunakan menu if jika nilai ini sama dengan kosong, maka kita kosongkan. Oke, ini tambahkan dulu nilainya. Oke, kemudian ditambahkan if juga, if nilai ini sama dengan kosong, maka kosongkan. Tidak, dia tidak akan menampilkan data. Juga sama, ini pun sama juga. Jika ini kita keluarkan data. Kemudian di sini cukup di gambar. Kemudian koma atau nilainya adalah kosong. Oke, jadi ketika misal a titik 02 ini tidak ambil gambar. Oke, tinggal kita tap aja di sini urutannya. Jadi ini mungkin bisa pakai rumus juga ya. Jika ini kita pakai if, jika ini sama dengan kosong, maka kosong. Kalau tidak, nilai ini ditambah 1. Nah, kemudian coba kita a titik 001. Nah, yang munculkan langsung satuannya berapa? Satuannya ini pembeliannya 5 unit. Maka stoknya ini sel 1 unit. Ini kita mengganti. Oke, kemudian jadi a titik 002.
Oke, kayak muncul kayak gini, jadi A, C003, nah stoknya. Jadi ini mungkin, video cara membuat data stok menggunakan formula dari VLOOKUP dan SUM if dalam pembuatan aplikasi toko sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.